Shening. Apa? Mending kita ikut ibadah aja. Ibadah apa sih? Ibadah anak Betani Solo. Kita udah ditungguin sama teman-teman semua. Tapi Shening mak permen loh. Nggak apa-apa, bawa permennya aja. Oh dimakan. Iya, sama dimakan dulu. Nggak katanya ibadah, tak boleh makan permen no. Aduh, kamu habisin dulu cepetan, terus kita langsung ini mulai ibadah. Ya udah tapiin dulu ya. Aduh, yaudah aku sapa adik-adik dulu ya. Bukan. Aduh, lama deh Shining ini. Tapi belum. Aduh, cepetan dong Shining, udah pada nungguin tuh. Shining lama nih. Nah, udah habis kan? Ya habis. Yaudah, kita sapa teman-teman dulu yuk. Boleh. Halo adik-adik semua. Kalian semua. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Pastinya dong. Kita siang hari ini mau memulai ibadah anak Betani Solo. Bener banget. Sebelumnya kita mau apa dulu nih? Mau makan permen lagi. Salah. Apa? Kita mau berdoa dulu. Iya, oke. Kita berdoa dulu yang dipimpin teman kita di rumah. Silahkan. Halo teman-teman, sebelum ibadah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebentar lagi kami mau ibadah. Tuhan Yesus berarti kami supaya ibadahnya fokus. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Dadah teman-teman. Ya, gimana ini Rainbow? Kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Yes. Kalian semua harus pada bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama, bersuka cita bersama-sama. Oke. Yuk kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Nah, adik-adik bersuka cita siang hari ini. Yeay. Karena kita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Kita bersyukur buat segala kasih yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu.
kita akan sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Teman-teman yang di rumah, yuk semuanya kita bangkit berdiri karena kita akan memuji nama Tuhan lebih Amen. sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Kleng klang, kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Haleluya. Sang damai. Haleluya. Yesus sang Raja. Kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kleng klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Haleluya. Sang damai. Haleluya. Yesus sang Raja. Yeay. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam
Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Selamat Datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Salam 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 salam. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, kita siapkan hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahiri hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom anak-anak,
Ketemu Bu Bungsu lagi kan? Nah, hari ini kita temanya apa ya? Oh, kita tetap Merry Christmas ya. Karena apa? Karena kemarin kita barusan merayakan. Nah, siapa yang kemarin datang di sekolah minggu Natalannya? Angkat tangan. Wah, gimana caranya? Pasti seru banget, ya kan? Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan kali ini Bu Bungsu akan berbicara satu hal pesan Tuhan lagi nih. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersyukur buat kebaikan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pimpin kami, pimpin Roh Kudus, supaya kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kalau kemarin Natal itu adalah pesan Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Buat apa sih Tuhan Yesus lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Nah, selain itu ada satu pesan Tuhan lagi yang ada di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Nah, anak-anak, ayat ini selalu dipakai di sekolahan untuk apa? Untuk dihafalkan. Dan Bu Bungsu percaya kalian pasti ya sudah hafal ayat ini. Ayatnya ada di dalam mana? Yohanes 3 ayat 16. Yang bunyinya apa? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, di dalam Yohanes 3 ayat 16 hari ini kita belajar apa sih pesan Tuhan dari ayat ini? Ya, yang pertama adalah pesan tentang pengorbanan yang sangat besar. Ya, kita lihat di dalam ayat 16a. Di situ firman Tuhan berkata apa? Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Bayangkan ya, seorang ayah mengorbankan anaknya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Nah, sebelum Bu Bungsu lanjut lagi, kalian perlu melihat film ini. Film ini bagus banget ya. Silahkan menonton.
Nah, anak-anak, kalian pasti sudah lihat filmnya. Lihat betapa hancurnya hati seorang bapak ketika dia harus memberikan anaknya supaya setiap orang yang ada di gerbong itu selamat. Bayangin, bungsu ini juga punya anak ya, punya anak. Kalau disuruh anaknya diminta, pasti bungsu nggak mau dong. Bungsu nggak akan rela. Kenapa? Karena seorang anak bagi orang tua itu adalah seseorang yang spesial, ya, luar biasa. Nah, mau dikasihkan. Nah, seperti itu. Kita lihat tadi filmnya, betapa hancurnya seorang ayah itu melihat anaknya. Anaknya itu ngapain sih tadi? Oh, dia menyelamatkan orang yang ada di gerbong itu. Orang yang sedih, orang yang kena narkoba, orang-orang yang hidupnya hancur. Tapi di situ dikatakan mereka diselamatkan oleh seorang anak itu ya. Dikatakan seperti itu. Kita lihat tadi ya. Nah, anak-anak lihat di sini. Tuhan pun juga sama. Dia dengan hati pasti Tuhan hancur. Kenapa? Karena dia memberikan seseorang yang sangat dikasihinya kepada siapa? Kepada kita. Lah, kenapa Tuhan mau? Ya, kenapa Tuhan mau mengorbankan anaknya? Kenapa Tuhan mau memberikan anaknya buat dunia ini? Buat dia jadi juru selamat kita. Kenapa anak-anak? Karena dia sangat-sangat mengasihi kita. Ya. Lihat, Bapa yang di surga, sesuatu yang berharga aja dia berikan sama kita ya. Ingat ya, anak-anak. Anak itu berharga. Nah, ini Tuhan kita memberikan Yesus, Tuhan Yesus supaya kita ini diselamatkan. Ya, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Itulah pesan dari juru selamat. Kedatangan Tuhan ya pada hari Natal itu adalah berita sukacita. Kenapa? Kita melihat bukti Tuhan mengasihi hidup kita lebih dari apapun. Ya, seperti itu. Luar biasa kan? Keren banget Tuhan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu di situ dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa Tuhan itu memberikan pilihan, ya. Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan memberi pilihan, ya. Seperti itu. Ada dua pilihan yang Tuhan berikan ya di ayat selanjutnya. Di situ dikatakan, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat, di sini Tuhan memberi dua pilihan. Kalau kita percaya, firman Tuhan berkata apa? Kita tidak binasa, tapi kita akan hidup kekal. Nah, anak-anak, Tuhan itu nggak memaksa loh. Dia ada satu hal yang diberikan kepada kita. Dia tidak pernah memaksakan kepada kita. Kalian mau milih yang mana? Tapi selalu Tuhan memberikan satu hal. Kalau kamu memilih percaya, maka kamu akan diselamatkan. Kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Itu Tuhan kita yang baik. Selalu tujuan Tuhan selalu baik. Ya, seperti itu. Itu ayat yang kedua. Dia tidak pernah memaksa. Mungkin kalau kita ya, orang tua kita, wah kamu harus pilih ini, harus, ini bagus, ini harus dipilih. Enggak, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu kamu, ini bagus, tetapi kamu punya pilihan, silakan. Seperti itu. Nah, anak-anak, jadi pesan Tuhan tadi apa yang pertama? Kita ya harus tetap percaya ya betapa baiknya Tuhan itu atas hidup kita. Yang kedua adalah Tuhan itu memberi pilihan, tetapi Dia tidak pernah memaksa. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan yang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menyikapi pesan Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16? Apa sih? Ya, apa ya? Ya, itu kita harus merespon dan menghormati Tuhan dengan luar biasa. Ya, gimana caranya bungsu menghormati Tuhan? Ya, salah satunya dengan menjaga pikiran kita. Gimana nih pikiran kita? Gimana nih bungsu? Ya, hari-hari ini kita masih ada di rumah ya. Kalian masih online. Nah, anak-anak,
seringkali ketika kalian online, kalian melihat tayangan-tayangan di YouTube, ya. Kadangkala di dalam tayangan-tayangan YouTube ini, kadang kita melihat ada hal-hal yang kurang baik, sehingga membuat kita jadi apa? Pikirannya kita jadi kacau. Ya, ada misalnya tayangan yang ada tuh filmnya yang Rich and Poor, ya misalnya. Menjadi kaya dan miskin. Oh, enak banget ya orang kaya. Misalnya contoh yang di tayangan itu, bisa beli apa saja. Sementara orang miskin tidak bisa beli apa-apa. Nanti kalau kita lihat itu terus, nanti kita jadi tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pikiran kita, aduh, kok saya nggak kaya ya? Itu contoh ya, contoh anak-anak. Kita harus jaga pikiran kita, jaga baik-baik. Dengan apa? Dengan melihat tayangan-tayangan YouTube yang benar. Ya. Jaga apa lagi? Jaga telinga kita dari apa? Hal-hal yang kurang baik. Kenapa? Banyak kali kita mendengar, ya toh, musik mungkin kurang bagus buat kalian. Ya, musik-musik dewasa mungkin itu belum pas buat kalian. Terus apalagi? Ya, kalian mendengar hal-hal yang ketika kalian main game biasanya kan ada tuh orang yang ngomong, wah harus ke sini, wah. Terus dia bilang ngomong yang kebun binatang keluar semua. Nah, itu anak-anak kalau kita melihat terus, kita dengar terus, lama-lama kerekam di sini. Terus apa yang kita lakukan? Pasti suatu kali nanti kata-kata itu kita juga keluarin. Kenapa? Karena kita tidak menjaga pikiran kita dengan baik. Nah, anak-anak, selain mata, ya, mulut, telinga, ya, apalagi hati kita harus kita jaga kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Tahun beberapa hari lagi kita akan menuju tahun 2022. Mari kita merespon yang baik. Kenapa? Firman Tuhan tadi berkata bahwa Yohanes 3 ayat 16, Tuhan memberi yang terbaik. Semua yang berharga di dalam Tuhan itu dikasih kepada kita, termasuk anaknya. Bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi tahun 2022, yuk kamu jadi anak-anak Tuhan yang baik. Jangan jadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa aja, tapi anak-anak Tuhan yang baik. Mata yang baik, ya, pikiran yang baik, telinga yang baik, hati yang baik, terutama anak-anak. Supaya apa? Supaya kalian didapati Tuhan menjadi anak-anak yang berharga, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang memiliki iman di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang menjadi contoh buat teman-temanmu. Itu yang harus kita lakukan. Supaya apa? Pengorbanan Tuhan, ya, Tuhan datang, ya, Tuhan lahir, ya, kita bisa merespon dan menghormati dengan luar biasa kepada Tuhan. Tidak menyia-nyiakan kasihnya Tuhan atas hidup kita. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Betani, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, yuk tahun 2022 merespon dengan baik apa yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau Tuhan sudah menyediakan, memberikan sesuatu yang berharga kepada kita, kita juga harus bisa memberikan yang berharga kepada Tuhan, yaitu hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Oke? Nah, anak-anak, kalian bisa terus ikuti ibadah ini. Nanti Bungsu akan lihat siapa yang sering melihat YouTube ini. Nanti Bungsu akan pilih, Bungsu akan kasih hadiah dari apa? Reward, karena kalian selalu mengikuti ibadah online. Jadi stay tune terus ya di YouTube channel Ibadah Anak Betani Solo. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Sekarang terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, di mereka yang melihat tayangan ini Tuhan, di tahun depan biarkan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dengan hebat. Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang jahat, jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang cemar. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, kami minta kuasa-Mu bekerja buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya tahun depan Kau akan melindungi kami.
Engkau akan tetap menjadi perlindungan kami Tuhan terhadap mara bahaya, bencana ataupun sakit penyakit Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa lagi, bye. Nah, gimana nih Rainbow? Firman hari ini sangat memberkati buat kita semua. Bener banget. Sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Boleh. Kalian bisa lihat setelah ini. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan membuat hiasan Little Pony. Kalian bisa jadikan hiasan pohon Natal atau kalian bisa jadikan gantungan kunci. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada lem, kemudian gambar unicorn, gunting, pita silver, dan kertas karton. Caranya yang pertama, kita cari gambar unicorn, kemudian print di kertas karton. Setelah itu dipotong dan dilem agar bisa ditempelkan pita warna silver seperti ini. Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Sampai jumpa. Nah, gimana nih aktivitasnya Kak Rainbow? Kita sudah lihat aktivitasnya. Iya. Kalian jangan lupa dikerjakan, Dikerjakan, difoto, difoto, diupload, dan tag di Instagram kita. di mana? @ibadahanak_Betani Solo. @ibadahanak_Betani Solo. Ya. Nah, kita tidak lupa dulu mengucapkan terima kasih Terima kasih. buat para volunteer yang sudah membantu dalam ibadah kali ini. Bener banget. Dan jangan lupa juga untuk ikuti ibadah minggu berikutnya. Betul banget, yang pastinya dengan tema-tema yang baru, yang menarik, yang sangat luar biasa. Bener banget tuh. Apalagi nih Kak, Dan jangan lupa juga untuk minum vitamin, jaga kesehatan, lalu makan 4 sehat 5 sempurna. yes. Dan jangan lupa juga untuk pakai masker. Kalau di luar rumah. Bener. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya Kak ibadah kita. Hah? Saksikan ibadah minggu depan. See you and God bless you. Dadah. Dadah. Rainbow. Mau men. Ya udah, yuk ikut aku, kita jalan-jalan. Beli permen. Mau. Ya udah.